Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, as good evening for all of my students. Meet with me again, Miss Vidyati. Well, today you will still in the same class, that is English class. If you watch this video in the morning, let me say hi, good morning to you, or even you watch this video in the afternoon, hello, good afternoon. So I record it in the evening. So that's why I say hello, good evening to you just now. Well, actually today this is my second video. So we will learn future about passive voice. In the previous video, I have told you that we will learn more about passive voice. So it is the learning about how you can change from active to passive or passive to active. But another goal is what is the learning purpose today? The first is understanding passive voice form or pattern. So in this video, actually I will explain to you there are 8 patterns of passive voice or passive sentence. Let me speak in bahasa while we do this video. Goal pertamanya adalah memahami pola atau rumus dari passive voice atau passive sentence. Di video kali ini kurang lebih kalian akan memahami kurang lebih 8 rumus dari passive voice itu sendiri. Jadi ketika dikombinasikan, rumus untuk membuat kalimat aktif ada 8 dan rumus membuat kalimat pasif ada 8. Jadi totalnya kurang lebih 16 rumus. Specifically, we want to talk about active voice, but it is still related to each other. Secara spesifik, kita tidak membicarakan terkait dengan kalimat aktif itu seperti apa, tapi karena pembelajaran passive voice ini memang saling berhubungan satu sama lain, jadi kita tidak bisa memisahkan kalimat aktif dari kalimat pasifnya. Karena untuk membuat kalimat pasif terkadang dibutuhkan juga kalimat aktif kan? So that's why. Number 2, how to make sentences in active and passive form. Bagaimana membuat kalimat dalam bentuk aktif dan juga kalimat pasifnya. Jadi kalau kamu sudah memahami kalimat aktifnya, insya Allah pasti bisa membuat ke kalimat pasifnya. The goal number 3, understanding the meaning of active and passive voice sentence. Di goal nomor 2, kamu sudah membuat kalimatnya, otomatis di goal yang ketiga adalah kamu juga harus memahami makna yang terkandung di dalam kalimat aktif atau kalimat pasif tersebut. Makna atau secara tidak langsung artinya. Number 4, practice making sentences in form of passive voice. Well, untuk nomor 4 ini lebih ke arah passive voice-nya saja, tanpa adanya kalimat aktif atau kalimat pasif. So that's why here you must learn around 8 plus 8, 16 patterns. Jadi secara tidak langsung rumus aktifnya 8 harus kamu pahami dan rumus pasifnya 8 pun juga harus kamu pahami. Well, let's go to the next slide. Okay,
Pay attention here. These are the patterns of passive voice. It is same when you see here are in the active form. Kurang lebih sebenarnya sama. Nama-nama patternnya di sini dengan yang aktif. Di pasif kamu menemukan simple present tense, di kalimat aktif kamu juga menemukan simple present tense. Ada past simple tense, sama di aktif juga. Simple continuous tense, past continuous tense, simple future tense, past future tense, simple perfect tense, past perfect tense. Jadi 8 ini di dalam kalimat pasif itu namanya memang sama dengan yang di rumus kalimat aktifnya. Namun perbedaannya pasti terletak pada rumus itu sendiri. Meskipun namanya sama, tapi ternyata dalamnya beda loh. Well, when you see the passive voice in bahasa, for example, ibu membeli sayur. Oke. Ibu di sini berarti sebagai si pelaku. Berarti subjek kan? Membelinya adalah sebagai kata kerjanya. Oke, sayur adalah objeknya. Tinggal di belakangnya nanti dilengkapi dengan keterangan atau ada atau tidak. Setidaknya suatu kalimat yang baik terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Ketika kalimat ibu membeli sayur ini kita rubah ke dalam kalimat pasif, maka kata sayur ini otomatis akan berpindah ke depan. Jadi sayur objek ini akan berpindah sebagai subjek ketika di kalimat pasifnya. Sayur. Oke. Kata sayur ini lalu pasti harus ada predikatnya dong. Lalu kata membeli ini akhirnya turun ke sini. Tapi apakah sayur membeli atau sayur dibeli? Ya, karena kalimat pasif berarti bukan lagi, melainkan jadi dibeli. Oke, karena tadi ibunya di sini adalah sebagai subjek, maka ketika di kalimat pasif, kata ibu berubah menjadi objek. Tapi ada satu kata lagi yang menghubungkannya, yaitu ada kata oleh. Kalau dalam bahasa Inggris, oleh ini tulisnya adalah by. Kalimat pertama, kalimat kedua ini bisa dirubah satu sama lain. Namun bagaimana dengan kalimat yang ketiga ini? Saya pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah. Apakah kata ini bisa dirubah ke dalam kalimat pasif? Di sini sudah ada kata saya. Well, di sini sudah ada kata saya. Berarti itu adalah subjeknya. Pergi. Oke, pergi di sini sebagai predikatnya. Oke, apakah kata ke sekolah ini adalah objeknya? Bukan, ke sekolah ini adalah dia masih adverb of place-nya. Ke-nya kemana? Ke sekolah. Lalu ada objeknya tidak? Tidak. Jadi kalau kamu menemukan ada kalimat yang tidak ada objeknya, maka kalimat tersebut tidak bisa dirubah ke dalam kalimat pasif. Mohon diingat baik-baik ya. Well, let's see. We will go to the next slide. Okay. So how about passive voice in English? Yeah. Overall, we will use verb 3. Yeah, that's why in my last video, I said that when you have small card contain tenses over there is verb 1, there is verb 2, verb 3, or even verb 8. Passive voice only use all of them verb 3. When you see to be 1, that means is and are. And when you see to be 2, that is was and were. So, the key is object becoming subject or subject becoming object. Ya, seperti yang tadi sudah
saya jelaskan di slide berikutnya, kata ibu membeli sayur, ibunya menjadi objek, sayurnya menjadi subjek ketika di kalimat pasif. Mohon untuk diingat bahwa verb 3 yang digunakan di kalimat pasif dalam bahasa Inggris. To be one dan to be two ini adalah nanti yang kata ini adalah yang akan muncul di rumus atau patternnya. Jadi mohon diingat baik-baik, to be one itu adalah is dan are, sedangkan to be two itu adalah was dan were. Kemudahnya seperti ini. Ketika subjeknya tunggal, berarti kamu memerlukan to be one yang bentuknya adalah is. Ketika subjeknya itu lebih dari satu atau plural, berarti kamu membutuhkan to be one yang bentuknya adalah are. Sama seperti to be two. Ketika kamu menemukan rumus yang membutuhkan to be two, so that means subjek yang singular, kamu membutuhkan to be two yang was. Tapi ketika subjeknya adalah plural atau yang lebih dari satu, yang jamak, maka to be two-nya kamu pilih yang were. Let's go to another chapter. Well, Bismillahirrahmanirrahim. This is the first pattern of simple present tense. There is subject, to be one, verb 3, and object. For example, di sini saya menulis A. Ini berarti ini yang pertama adalah contoh kalimat aktif. Ketika saya menulisnya P, berarti di sini adalah contoh kalimat pasifnya. Well, di kalimat aktifnya, my mother buys some vegetables in the market. Bagaimana kalimat aktif ini dirubah ke kalimat pasif? Oke, mohon diperhatikan bahwa rumus di atas ini adalah rumus dari simple present tense berbentuk pasif. Ini rumus yang passive voice, bukan aktif. Merubahnya seperti apa? Kita lihat di sini. Some vegetables. My mother buys some vegetables in the market. My mother-nya adalah subjek, maka my mother ini pindah ke belakang. My mother. Buys itu masih verb 1, berarti kita rubah menjadi bought. Itu adalah verb 3-nya dari buy. Oke. My mother-nya sudah pindah ke belakang sebagai objek, lalu di sini objeknya mana ya? Oke, some vegetables. Berarti kita pindah jadi ke depan. Some vegetables. Well, subjeknya sudah ada, di sini objeknya sudah ada, verb 3 sudah ada, yang kurang adalah to be one-nya. Kita lihat to be one-nya. To be one-nya kita lihat dulu dari subjeknya di sini. Some vegetables itu plural atau singular ya? Karena some vegetables adalah plural, maka to be one-nya adalah yang are. Kemudian in the market-nya dimasukkan di belakangnya, in the market. Tapi kata in the market ini kalau mau ditaruh di depan juga tidak masalah. Jadi kalau mau ditaruh di depan, in the market, some vegetables are bought by my mother. Kemudian, past present tense dari passive voice. Subject to be two, verb 3, object. Wow. Untuk konteks kalimat aktifnya sama seperti di slide yang sebelumnya. Jadi kita tinggal bermain di kalimat pasifnya seperti apa ya. Well, in the market, some vegetables adalah subjeknya. To be two dari some vegetables itu apa? Was atau were? Iya, were. Betul sekali. Some vegetables were, verb 3-nya adalah bought by my mom. Or you can say by my mother. Terlihat ya, dari pola yang pertama dan pola yang kedua ini semuanya menggunakan verb 3. Next, the third pattern.
Pola yang ketiga, simple continuous tense. The pattern is subject plus to be one plus being plus verb 3 plus object. Kita lihat pembentukan kalimatnya. Subjeknya adalah some vegetables. To be one-nya apa? Are. Are. Ini being, tetap langsung dimasukkan saja menjadi being. Being, verb 3-nya berarti bought. Bought by my mom in the market. Oke. Ini kalau dimaknai atau diartikan adalah beberapa sayuran sedang dibeli oleh ibu saya di pasar. Seperti itu. Next, pola yang keempat, past continuous tense. Subject plus to be to plus being plus verb 3 plus object. Some vegetables-nya to be to-nya adalah were. Karena some vegetables adalah plural, jadi menggunakan were. Being bought by my mom in the market. Jika dimaknai dari kata past continuous tense, kondisinya adalah si ibunya ini sedang membeli beberapa sayur mayur di pasar. Tapi kemarin kejadiannya, sedang membelinya, tapi kemarin. Kalau di rumus present continuous-nya sekarang, tapi yang sekarang, maksudnya masih hari ini. Tapi kalau ini sedangnya sudah berlalu. Kita lanjut, present future tense. Ini adalah pola yang ke 6. Apaan? Apakah ini pola yang 6? Iya. Oke, good. Present future tense adalah pola yang ke baik 5. Kita lihat subject will or shall plus be plus verb 3 plus object. Some vegetables. Oke, beberapa sayuran, karena ini masih konteksnya sama dengan kalimat yang sebelumnya. Kira-kira menggunakan will atau shall ya? Oke, will itu digunakan untuk semua subjek atau all subjects, sedangkan shall itu digunakan untuk I dan we saja. Nah, karena will bisa digunakan untuk semua subjek, saran saya untuk rumus ini gunakanlah yang will saja. Some vegetables will be. Be-nya sama seperti being tadi, jadi be-nya tinggal turunkan saja ke sini. Verb 3-nya masih sama, yakni bought by my mom in the market. Well, this is the 6th pattern, past future tense. Subject plus would or should plus be plus verb 3 plus object. Oke. Sama seperti will dan shall, would ini sama seperti will, bisa digunakan untuk seluruh subjek atau all subjects. Sedangkan should hanya bisa digunakan untuk I dan we saja. Jadi sama seperti will, would bisa digunakan untuk semua subjek. Jadi some vegetables di sini menggunakan would. Kemudian be-nya diturunkan, verb 3-nya masih bought by my mom in the market. Di sini ada kata by. By itu kalau dalam bahasa Indonesia berarti oleh ibu saya. Jadi jangan lupa kata by-nya ini juga harus diikut sertakan. Jangan ditinggal, nanti dia ngambek. Okay, let me continue. Wait a minute. Well, present perfect tense. This is the 7th pattern. The pattern is subject plus has or have plus been plus verb 3 plus object.
The example is still same in an active form. So how it can be in the passive form? Yeah. Take a look here. There is a choice between has and have. In active form, has used for she, he, it, and have for they, we, are, you. But it is passive form, so it means I will give you the tips and trick. If the subject is plural, it means that you use have. If plural, you choose have. If the subject singular, you choose has. Oke, Miss berikan tips dan triknya. Di sini ada pilihan. Ketika ada subjek, kamu pilih has atau have ya. Kalau di kalimat aktif, have itu untuk Dewi Ayu dan has untuk she, it. Tapi karena ini bentuknya adalah pasif, maka ketika subjeknya plural, maka kamu pilih yang have. Tapi ketika subjeknya singular, berarti kamu pilih has. So take a look here, some vegetables itu masuk ke plural atau singular ya? It is, ya, plural. So it means you choose have. Some vegetables have been bought by my mom in the market since this morning. Oke, Been-nya tinggal diturunkan ke sini. Oke, food tree-nya seperti biasa, karena ini ada present perfect tense, biasanya di sana akan ada kata since atau for. Jadi kalau di sini sudah ada keterangan adverb of time atau adverb of place-nya, jadi tinggal disalin dan diturunkan saja. Agar tidak merubah kaidah kebahasaan lagi dari kalimat aktif yang awalnya. Well, past perfect tense, this is the last pattern. Subject had plus been plus for tree plus object. In past perfect tense, it is rather easy because you don't have to choose any choices, only one. Only had, so it means had can be used in all subjects. Some vegetables had, tinggal diturunkan ke sini. Sama juga dengan been-nya. Bought by my mom in the market since the day before tomorrow. Karena di sini keterangannya adalah since the day before tomorrow, maka di sini tinggal diturunkan saja since the day before tomorrow. Okay, I think that's all for my lesson today. Okay, do you have any question? Okay, if you don't have any question, don't forget to go to and click this link so I can make my evaluation for my next explanation or our learning strategy. Before I close the session, don't forget to take a look at this advice first. Yeah, it is about how to tell message in well not and well words ya. Nah, in Quran surah An-Nisa verse 8, yeah, there will be some messages how people can understand and not being hard to each other, because we can actually tell something to other people, to other person in well way. Jadi kita tidak harus menyakiti seseorang hanya karena kata-kata kita yang kasar. Alangkah baiknya gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Ya, bahasa yang baik, benar, dan juga tidak kasar untuk menghindari adanya
rasa sakit hati yang nantinya mungkin bisa saja diterima oleh orang lain terhadap bahasa kita. Bismillah, kita niatkan segalanya karena Allah ya. Well, at the end of the session, let me say a really thanks to you for paying attention to all my explanation. If you have any question, please give me a comment in the comment below. In the comment column below in my YouTube channel, or you can ask me directly by typing chat in WhatsApp group. Thank you for attention. Let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again in the next lesson.